pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online masih tentang Essential of HR Management. Jadi dalam video modul kali ini kita akan bicara mengenai fungsi pertama dari HR Management. Jadi mengenai manpower planning, ya manpower planning atau perencanaan SDM itu kunci ya. Jadi kalau Anda punya bisnis, punya perusahaan, kerja di sebuah perusahaan besar ya Anda harus punya perencanaan SDM. Berapa yang akan Anda rekrut, berapa yang akan disiapkan oleh perusahaan-perusahaan Anda. Jadi Anda bisa lihat ya di dalam slide berikutnya ini ya. Jadi saya menggambarkan skema manpower planning. Ya. Jadi dalam slide ini Anda bisa melihat itu ya. Jadi pertama-tama manpower planning itu didrive oleh company strategy. Nah dari company strategy kemudian Anda turunkan menjadi dua pertanyaan. Ya. Karyawan seperti apa yang kita butuhkan untuk mengeksekusi pekerjaan atau menjalankan bisnis kita. Dan kemudian seperti apa SDM yang sudah ada di dalam perusahaan kita. Ya, jadi dari company strategi kita bedah menjadi dua sumbu. Sumbu pertama tipe SDM seperti apa yang kita butuhkan. Sumbu yang kedua kemudian kita bicara mengenai bagaimana ketersediaan SDM di perusahaan kita. Ya. Nah, kemudian dari situ kita kemudian bisa melihat apakah ada match, apakah ada kesesuaian antara SDM yang dibutuhkan dengan SDM yang kita miliki. Nah, kemudian kalau tidak ada kesesuaian, kalau tidak ada keselarasan, maka kemudian kita harus merekrut orang. Dan kemudian di sini pertanyaannya adalah seperti apa ya, tipe kompetensi seperti apa yang kita butuhkan dan bagaimana kita cara merekrutnya. Ya, jadi itulah namanya manpower planning. Di mana di dalam sumbu mengenai tipe SDM yang kita butuhkan, kita juga define dari job analysis. Ya, jadi analisa jabatan. Dari analisa jabatan itulah ketahuan kualifikasinya seperti apa, kompetensi apa yang dibutuhkan, KPI-nya seperti apa. Kemudian kita juga harus melihat juga kondisi finansial, bagaimana dampak tipe SDM yang kita butuhkan itu terhadap gaji. Kalau misalnya yang kita butuhkan orang profesi-profesi yang mahal, misalnya kayak programmer, IT, software engineer itu kan profesi-profesi langka, Mas. Sehingga karena langka harganya mahal. Nah, pertanyaannya apakah kita sanggup membeli tenaga itu dari market gitu ya. Kalau kita hanya bisa gaji 5 juta, sementara pesaing kita bisa ngasih gaji 10 juta, ya Anda akan kesulitan untuk meng-hire orang-orang yang penting itu. Misalnya programmer-programmer itu. Ya, ada harga, ada rupa gitu ya, orang bilang ya. Jadi kalau Anda minta mobil BMW, tapi anggaran Anda hanya Avanza ya, disconnect Mas. Ya. Atau ada sebuah istilah namanya, if you pay peanut, you will only get monkey gitu ya. Kalau Anda sanggup membayarnya hanya dengan kacang, yang akan Anda dapatkan hanya monkey gitu ya. Jadi ada harga, ada rupa gitu ya. Nah di sini kondisi budget perusahaan Anda ya yang menentukan. Kalau budget perusahaan Anda strong ya Anda bisa meng-hire orang-orang hebat di pasaran gitu ya. Dan sebaliknya. Jadi seperti itu Mas. Kemudian di slide berikutnya coba Anda lihat itu ya manpower planning. Saya menjelaskan di situ factors in forecasting personnel requirement. Jadi faktor-faktor yang harus Anda pertimbangkan ketika Anda mau merekrut orang, mau merekrut SDM. Ya, yang pertama adalah estimasi jumlah karyawan yang keluar, ya, baik yang karena pensiun ataupun karena resign. Berapa turnover di perusahaan Anda? Turnover itu berbeda antar industri, Mas ya. Kalau di industri manufacturing misalnya rata-rata turnovernya let's say di bawah 7% gitu ya. Di bawah 7%. Tapi kalau Anda kerja di perusahaan retail misalnya, retail kayak Indomaret itu turnovernya tinggi ya. Petugas-petugas tokonya itu mungkin bisa sampai 20% turnovernya. Turnover itu maksudnya dari 100 karyawan misalnya, Anda punya 100 karyawan, selama setahun yang keluar 20 orang, itu artinya Anda turnovernya 20%. Itu tinggi. Tapi kalau Anda punya 100 karyawan yang keluar dalam 1 tahun itu hanya 7 orang, berarti Anda turnovernya hanya 7%. Which is rendah gitu ya. Jadi yang pertama estimasi Mas, estimasi turnover Anda, karyawan yang keluar. Tahun lalu berapa sih? Rata-rata selama 2 tahun terakhir berapa rata-rata? Rata-rata 20 orang.
ya kita estimasi ada 20 orang yang baru yang harus direkrut untuk menggantikan orang-orang yang keluar itu, Mas ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan perusahaan karena akan melakukan ekspansi atau pemekaran organisasi. Nah, ini juga faktor estimasi ya. Tahun depan perusahaan Anda mau buka cabang di mana saja dan berapa karyawan yang dibutuhkan, 3 cabang atau 10 cabang, atau mau buka pabrik baru, atau mau buka area pemasaran baru, gitu ya. Nah, yang ketiga sama ini tadi ya, sumber daya keuangan ya. Kalau Anda ambisi merekrut 10 karyawan baru atau 100 bahkan, tapi kemudian anggarannya nggak ada ya, dapatnya ya tadi, mangkis. Ya, dapatnya kualitas Avanza, Mas. Bukan kualitas BMW atau Mercedes-Benz gitu ya. Jadi itu, Mas, ya 3 faktor yang harus Anda perhatikan ketika Anda mau melakukan forecasting. Nah, di halaman berikutnya ini ya, saya menceritakan mengenai trend analysis. Ya, jadi teknik untuk memprediksi kebutuhan rekrutmen baru berdasar tren jumlah karyawan di masa lalu. Ya, jadi misal menghitung jumlah teknisi pada tiap akhir tahun selama 5 tahun berturut-turut. Ya. Tujuannya untuk mengidentifikasi tren perkembangan jumlah teknisi yang dibutuhkan di masa depan. Ya. Jadi misalnya tahun lalu jumlah teknisinya 30, tahun sebelumnya jumlah teknisinya misalnya 20, itu kan tumbuhnya dari 20 ke 30 kan berarti sekitar 50%, Mas ya. Kalau misalnya tren 50% itu tetap tumbuh, berarti 50% dari 30 ya 15 orang. Kita akan butuh 15 orang teknisi baru kalau trennya itu pertumbuhannya selalu 50%. Tapi kalau misalnya Anda menghitung selama 3 tahun terakhir pertumbuhan karyawan di tempat Anda itu penambahannya hanya sekitar 10% ya. Berarti mungkin tahun ini juga 10%. Dari 100, 110, kemudian dari 110, 121 gitu ya, 10% terus. Jadi persentasenya Anda hitung, persentase pertumbuhannya selama 3 tahun terakhir atau bahkan 5 tahun terakhir. Nah, dari tren itu kemudian Anda bisa menebak berapa persentase pertumbuhan karyawan Anda di tahun ini. Itu namanya trend analysis, Mas. Nah, di slide berikutnya, nama teknik yang kedua adalah ratio analysis. Ya, kalau tadi trend analysis, Mas ya. Kalau ini teknik untuk menentukan jumlah rekrutmen yang kedua ini namanya ratio analysis. Teknik untuk memprediksi jumlah rekrutmen baru berdasarkan rasio antara faktor tertentu. Misal jumlah pendapatan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Misalnya jumlah karyawan yang diperlukan. Jadi contohnya seperti itu, Mas ya, jumlah pendapatan tahun ini 100 miliar, karyawannya 100 orang. Berarti rasionya 1:1 miliar. Tahun depan misalnya orang sales atau orang marketing bilang bahwa pendapatan perusahaan akan menjadi 110 miliar, tumbuh 10%. Berarti estimasi kebutuhan karyawan baru kalau rasionya tetap 1:1, itu ada sekitar 10 orang karyawan baru. Ya. Jadi itu namanya rasio, Mas. Ya. Artinya karena Anda karyawannya sudah 100, berarti harus nambah 10 karyawan baru supaya rasionya tetap sama. Atau misalnya rasio per cabang, misalnya kayak KFC ya. Rumah makan KFC itu punya standar satu gerai itu misalnya diisi 30 orang. Jadi kalau mereka mau ngisi gerai baru, membuka cabang baru, itu mereka butuh 30 orang karyawan baru untuk 3 shift ya, beberapa restoran yang 24 jam 3 shift. Sama kalau Anda perusahaannya misalnya bank, ya kalau buka cabang pembantu itu berapa sih standarnya? 10 orang kah atau 20 orang, seperti KFC tadi. Ya. Atau jumlah pelanggan, ya misalnya pelanggan Anda ada 1 juta, ya, karyawannya ada 100, berarti 100 orang melayani 1 juta pelanggan. Jadi ada rasionya, rasio itu ketemu. Nah kalau pelanggannya nambah menjadi 2 juta, berarti ya 100 orang itu naik juga 2 kali lipat, 200 orang, supaya rasionya tetap sama. Ya. Jadi rasio ini didapat dari mana? Kenapa misalnya KFC menyebut bahwa satu gerai itu butuh 30 orang? Kenapa tidak 20 orang? Kenapa tidak 35 orang? Itu didapat dengan apa yang kita sebut sebagai workload analysis, analisa beban kerja.
Ya, analisa beban kerja. Jadi dari satu restoran itu kita bisa memprediksi, kita bisa mengestimasi kebutuhan orangnya adalah 30 orang. Ada kasirnya, ada yang goreng ayamnya, ada yang nyuci piringnya, ya. Ada yang melayani ke meja-meja, itu dibutuhkan 30 orang. Ya, itu namanya analisa beban kerja. Jadi rasio sama terrain analysis, Mas, dua hal yang bisa kita lakukan untuk memprediksi jumlah tenaga kerja. Nah, di halaman berikutnya ya Anda bisa melihat ya kebutuhan tenaga baru untuk promosi jabatan bisa didapatkan dari sumber internal perusahaan atau sumber eksternal. Ya. Kalau sumber internal Anda bisa mengacu pada histori prestasi karyawannya, karir karyawannya, atau training yang pernah diikuti karyawan itu. Ya, jadi dari database karir, database prestasi kerja, performance appraisal-nya seperti apa, kemudian karir karyawan ini selama 10 tahun terakhir seperti apa, itu bisa Anda pertimbangkan. Nah ini kunci nih Mas, banyak perusahaan bahkan database-nya aja tidak bagus, tidak lengkap, tidak updated gitu ya. Jadi kalau Anda pakai software, idealnya ketika Anda ngeklik nama Ali, itu muncul langsung ya, skor kinerja dia 3 tahun terakhir muncul. Kemudian pergerakan karir dia sejak masuk ke perusahaan Anda 10 tahun yang lalu sampai hari ini dia di mana saja. Kemudian selama 10 tahun kerja di perusahaan Anda itu dia ikut training apa saja, tahun berapa saja. Nah, itu kalau Anda softwarenya bagus, Anda bisa klik saja Ali atau nomor induk pegawainya, langsung muncul sejarah karirnya, sejarah performance appraisal-nya, sejarah trainingnya, bahkan kalau perlu penugasan-penugasan khusus dia. Dia pernah jadi special assignment seperti apa. Itu kunci itu Mas, database itu. Nah kadang-kadang perusahaan bahkan database seperti itu tidak punya. Tidak updated. Banyak yang kosong. Itu kurang cantik Mas, kurang elok. Oke? Nah kemudian yang berikutnya adalah memenuhi kebutuhan SDM dari internal ini juga kemudian Anda bisa lakukan dengan job posting ya. Jadi membuka pengumuman mengenai lowongan jabatan baru kepada seluruh karyawan, ya disertai dengan kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan. Karyawan yang merasa memenuhi kualifikasinya dapat mendaftar ke bagian SDM. Ya, selanjutnya bagian SDM dapat melakukan proses seleksi kepada para pelamar. Jadi intinya Anda melakukan internal recruitment ini Mas. Ya, misalnya Anda butuh maintenance manager atau marketing managers, Anda buka job posting itu. Jadi siapa saja yang pernah jadi asmen bisa melamar, tidak hanya asmen marketing, tapi mungkin asmen branding, asmen HRD bahkan ya. Jadi supaya kaya pengalaman orang, rotasi. Jadi Anda membuka kesempatan kepada siapa saja untuk bisa melamar posisi marketing managers. Itu namanya job posting. Ya, tidak hanya merekrut dari luar. Dan tidak hanya ditetapkan secara sepihak. Kalau job posting itu artinya Anda membuka kesempatan kepada semua karyawan di tempat Anda untuk punya peluang menjadi marketing manager, asal kualifikasinya sama. Kualifikasinya misalnya minimal menjadi asmen. Ya. Kalau mau kualifikasinya lebih ketat ya, kalau bisa asmennya di bidang yang berkaitan dengan marketing. Ya. Sehingga asmen keuangan tidak bisa mendaftar misalnya. Tapi kalau perusahaannya itu cair ya, mengandalkan perpindahan mobilitas yang tinggi, ya tidak masalah. Orang-orang HRD bisa juga melamar jadi marketing manager. Sebaliknya orang asisten marketing manager bisa juga nanti melamar posisi menjadi HR managers. Itu namanya cross function. Kadang-kadang itu perlu ya supaya fresh, supaya orang-orang bisa mengenal berbagai fungsi dengan lebih mendalam. Itu kadang-kadang lebih positif ya dalam hubungan kerja nantinya. Nah kemudian ini ya di dalam slide berikutnya saya perlihatkan bagaimana prinsip ketika melakukan external recruitment. Ya. Dalam external recruitment ini dikenal namanya kurva recruitment. Ya. Atau berapa jumlah orang yang harus melamar untuk bisa mengisi sejumlah posisi tertentu. Contoh kurva recruitment ya. Jadi misalnya Anda buka satu posisi yang melamar 1.600. Yang dipanggil cuma 200. Dan kemudian yang lolos untuk masuk tahap kedua 100. Dan kemudian yang diterima jadi pelamar 20. Ini namanya kurva. Ya. Jadi dari 1.600 mengerucut jadi 200, mengerucut lagi jadi 100, mengerucut jadi 100, jadi 20.
Ini bisa juga jadi KPI-nya orang-orang rekrutmen, Mas ya. KPI-nya orang rekrutmen itu sebenarnya ada 3. Yang pertama tingkat ketepatan waktu. Ya, kalau bisa orang-orang rekrutmen itu ketika merekrut orang maksimal 45 hari sejak request dari user sampai tanda tangan kontrak, ya, tanda tangan sign, ya. Maksimal 45 hari. Ya. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, skor kinerja setelah 3 bulan direkrut. Jadi karyawan baru itu setelah 3 bulan masa percobaan mungkin dievaluasi. Usernya happy nggak dengan kinerja orang baru ini, karyawan baru ini. Jadi skor kinerjanya setelah 3 bulan minimal misalnya 90. Dari skala 1 sampai 100, 90 dari aspek perilakunya, aspek kompetensinya, aspek kedisiplinannya. Ya, itu dinilai dari 3 aspek itu ya. Perilakunya, hasil kerjanya, sama kedisiplinan. Nilainya harus minimal 90. Kalau di bawah itu berarti rekrutmennya kurang bagus, ya, kurang maknyus. Nah, KPI yang ketiga ya ini Mas, kurva ini. Kalau bisa ketika Anda mengumumkan satu lowongan itu yang melamar, at least misalnya 1000 gitu ya. Itu berarti Anda kreatif ketika membuka lowongannya. Kata-katanya itu kreatif. Kadang-kadang Anda bikin iklan lowongannya garing gitu ya. Tidak menarik. Sehingga yang melamar mungkin cuma 10 atau bahkan cuma 7. Tapi kalau Anda bikin iklannya menarik, ya, kata-katanya eye-catching, mudah-mudahan Anda bisa menambah jumlah pelamar. Kenapa? Ini penting karena makin banyak jumlah pelamar, makin kita punya potensi untuk merekrut yang terbaik. Ya. Sumbernya banyak. Kalau sumbernya sedikit kan memang jadi susah. Yang melamar 7 orang, 7-7-nya tidak masuk kualifikasi kan repot, Mas. Jadi itu Mas ya, kurva rekrutmen. Ya. Jadi itulah beberapa elemen kunci ketika kita melakukan manpower planning. Ya, jadi itu yang harus kita pelajari ya. Ada faktor untuk melakukan forecasting, kemudian ada rasio-rasio untuk melihat jumlah karyawan yang dibutuhkan. Demikian uraian kita mengenai manpower planning ya. Kita akan lanjutkan dalam video-video berikutnya setelah yang satu ini. Terima kasih.